Pada suatu hari yang cerah, di tepi sungai yang tenang, sang kancil yang terkenal licik dan pintar berjalan-jalan mencari makan. Sambil berjalan, dia bertemu dengan sang siput yang sedang bergerak perlahan. "Hai siput, kenapa berjalan begitu lambat? Bukankah kamu tahu aku, sang kancil, bisa berlari cepat dan lincah?" Ejek sang kancil sambil tertawa. Sang siput yang bijaksana dan sabar tidak terpancing oleh ejekan itu. Dia menjawab dengan tenang, "Wahai kancil, setiap makhluk memiliki kecepatan sendiri. Aku mungkin lambat, namun aku tetap dapat mencapai tujuanku dengan sabar dan tekun." Tidak terima dengan jawaban sang siput, sang kancil menantangnya. "Baiklah, kalau begitu mari kita adu cepat. Aku yakin aku akan menang dengan mudah melawanmu." Sang siput menyetujui tantangan tersebut, dan kedua makhluk itu sepakat untuk berlomba ke pohon besar yang berada di seberang sungai keesokan harinya. Kabar tentang perlombaan mereka ini dengan cepat menyebar ke seluruh hutan. Keesokan harinya, hewan-hewan dari seluruh hutan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan yang tak seimbang ini. Ketika balapan dimulai, sang kancil melompat dengan lincah dan cepat, meninggalkan sang siput jauh di belakang. Namun, sang kancil terlalu percaya diri. Dia berhenti untuk beristirahat di bawah pohon. Dia yakin bahwa kemenangan sudah ada di tangannya. Sang siput sangat lambat. "Aku bisa tidur sebentar dan tetap menang," pikir sang kancil sambil mulai mengantuk. Sementara itu, sang siput terus bergerak perlahan namun pasti. Tanpa berhenti atau membuang waktu, dia melewati sang kancil yang tengah tertidur pulas tanpa disadari. Hewan-hewan di sepanjang jalur mulai bersorak untuk sang siput yang dengan tenang terus bergerak menuju garis akhir. Saat sang kancil terbangun, dia terkejut melihat bahwa sang siput hampir mencapai pohon besar. Dengan panik, dia berlari secepat mungkin, tapi sudah terlambat. Sang siput telah menyentuh batang pohon itu, memenangkan perlombaan sebelum sang kancil tiba. Hutan itu bergema dengan sorakan bagi sang siput yang dengan sabar dan ketekunan telah memenangkan perlombaan. Sang kancil dengan wajah merah padam belajar bahwa keangkuhan dan sikap meremehkan orang lain bisa membawa kekalahan. Perlombaan antara sang kancil dan sang siput ini bukan hanya tentang kecepatan, namun tentang kesabaran, kerja keras, dan sikap tidak meremehkan lawan. Dan dengan demikian, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua kekuatan terletak pada kecepatan, tetapi pada ketekunan dan kemauan untuk tidak menyerah. Suatu hari di hutan yang lebat dan indah, hiduplah seekor burung bernama Biru dan seekor serigala bernama Silver. Keduanya hidup di dunia yang damai, di mana berbagai makhluk hutan hidup berdampingan tanpa ada konflik. Biru dan Silver adalah teman baik, meskipun mereka berasal dari spesies yang berbeda. Biru, burung dengan bulu berwarna biru langit, adalah penjelajah yang suka menyusuri langit dan hutan. Dia memiliki sayap yang kuat dan mata yang tajam.
Biru senang berbagi cerita perjalanannya dengan Silver, serigala abu-abu yang lincah dan cerdik. Suatu hari ketika mereka sedang duduk di bawah pohon besar, mereka mendengar tentang sebuah legenda hutan yang belum pernah terungkap. Legenda itu mengisahkan tentang bintang biru, sebuah permata berkilauan yang diyakini dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada siapapun yang menemukannya. Bintang biru tersembunyi di dalam gua di puncak Gunung Perak, kata burung tua yang bercerita. Kedua teman itu pun memutuskan untuk memulai petualangan mereka untuk menemukan bintang biru. Mereka tahu bahwa perjalanan itu akan penuh dengan rintangan, tetapi keinginan mereka untuk membawa kebahagiaan kepada hutan membuat mereka tetap semangat. Selama perjalanan mereka, Biru dan Silver bertemu dengan berbagai makhluk hutan seperti tupai yang ramah, kura-kura yang bijaksana, dan kupu-kupu yang cantik. Mereka belajar bahwa keberagaman adalah kekayaan, dan kerjasama antar spesies membuat hutan menjadi tempat yang harmonis. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka juga menghadapi ujian yang sulit, cuaca dan buruk, dan makhluk hutan yang kurang ramah mencoba menghalangi mereka. Tetapi setiap kali mereka menghadapi kesulitan, Biru dan Silver selalu menemukan cara untuk bekerja sama dan mengatasi rintangan tersebut. Akhirnya, setelah melewati hutan yang lebat dan mendaki Gunung Perak yang tinggi, mereka tiba di pintu masuk gua tempat bintang biru diyakini berada. Namun, di depan pintu gua, mereka dihadapkan pada serigala hitam besar yang menjaga pintu tersebut. Serigala hitam itu, yang disebut dengan Shadow, menolak memberikan izin kepada Biru dan Silver untuk masuk. Dia mengatakan bahwa bintang biru adalah harta yang hanya harus dimiliki oleh serigala, bukan burung. Tetapi dengan bijaksana, Silver berbicara kepada Shadow, menceritakan perjalanan mereka, dan menunjukkan bahwa keberagaman dan persahabatan adalah kekuatan yang sebenarnya. Shadow tergerak oleh kata-kata dan tekad mereka, akhirnya mengizinkan mereka masuk ke dalam gua. Di dalam gua yang gelap, mereka menemukan bintang biru yang berkilauan. Begitu mereka menyentuh permata itu, secercah cahaya biru melingkupi mereka. Bintang biru memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada hutan, membuatnya lebih indah dan damai. Biru dan Silver kembali ke hutan sebagai pahlawan, membawa cerita petualangan mereka dan membuktikan bahwa keberagaman dan persahabatan dapat mengatasi segala rintangan. Hutan pun menjadi tempat yang lebih indah, di mana semua makhluk hidup bersama dengan harmonis dan saling mendukung. Dari hari itu, legenda tentang Biru dan Silver menjadi inspirasi bagi semua makhluk hutan, mengajarkan bahwa kerjasama dan persahabatan dapat mengatasi segala hal, dan keberagaman adalah kekuatan yang membuat dunia menjadi lebih kaya. Di sebuah padang yang luas dan indah, hiduplah sekelompok kupu-kupu dan capung yang saling bersahabat. Mereka berbagi cerita, bermain, dan menari bersama di antara bunga-bunga yang mekar. Ada satu kupu-kupu yang sangat cantik, dengan sayap yang berwarna-warni, bernama Kinar. Sementara itu, di antara para capung, ada seekor capung yang penuh energi dan spontan yang disebut Cepi. Kinar dan Cepi selalu menonjol karena keunikan mereka masing-masing. Kinar dikenal karena keindahan sayapnya yang memikat mata siapa saja yang melihatnya.
Di sisi lain, Cepi terkenal karena kecepatan dan aksi akrobatiknya yang hebat saat terbang. Suatu hari, lembah mereka diserang oleh koloni semut yang ingin mengambil alih tempat itu untuk dijadikan sarang baru mereka. Semua kupu-kupu dan capung sangat khawatir. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena semut-semut itu sangat banyak dan terorganisir dengan baik. Kinar yang biasanya diam dan pemalu tiba-tiba mengambil inisiatif. Dia terbang tinggi dan melihat pemandangan dari atas, mencoba mencari kelemahan koloni semut. Dia melihat bahwa di ujung lembah banyak bunga yang belum mekar dan beberapa batu besar yang bisa menghalangi jalur semut. Dia kembali dan memberitahu rencananya kepada Cepi dan yang lainnya. "Kita bisa gunakan bunga dan batu itu untuk membuat penghalang," kata Kinar. "Kita buat jalur yang membingungkan sehingga semut-semut itu tidak bisa menemukan jalan mereka ke sini." Cepi segera setuju dan dengan kecepatannya ia mengorganisir para capung untuk menyiapkan bunga dan batu. Beberapa kupu-kupu membantu dengan mencari bunga untuk membuat penghalang lebih padat. Mereka bekerja sama, memadukan keindahan dengan kecepatan, dan akhirnya terciptalah labirin bunga yang membingungkan bagi semut-semut tersebut. Ketika semut-semut mencoba memasuki lembah lagi, mereka tersesat dan bingung dalam labirin yang dibuat oleh para kupu-kupu dan capung. Mereka tidak bisa menemukan jalan ke tengah lembah dan akhirnya memutuskan untuk pergi mencari tempat yang lebih mudah untuk dikuasai. Kedamaian pun kembali ke padang tersebut. Semua kupu-kupu dan capung merayakannya dengan tarian di udara yang meriah. Mereka bersyukur telah bekerja sama dan menyadari bahwa kerja tim adalah kunci untuk mengatasi masalah yang besar. Kinar dan Cepi menjadi contoh bagi semua bahwa tidak peduli seberapa berbedanya mereka, setiap individu memiliki kekuatan dan ketika mereka bersatu, mereka bisa mengatasi bahkan rintangan yang paling sulit sekalipun. Dan begitulah padang itu kembali dipenuhi dengan tawa dan nyanyian. Dengan setiap kupu-kupu dan capung menghargai keunikan satu sama lain. Mereka hidup lama dan bahagia, mengingat pelajaran berharga tentang persahabatan, keberanian, dan kerjasama.